Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN bersama saya, Ibu Elfrida Gunda SPD dari SMP Katolik Giovanni Kupang. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Materi memaknai peraturan perundang-undangan ini terdiri dari 3 subbagian atau submateri, yaitu yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hari ini, secara khusus kita mempelajari materi tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, berbicara tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan, berarti kita belajar tentang kepatuhan. Di mana kepatuhan merupakan salah satu sikap taat atau sikap siap sedia melaksanakan peraturan. Sikap patuh terhadap aturan akan membentuk perilaku disiplin bagi seseorang. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Anak-anak, kepatuhan terhadap aturan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contohnya, orang yang melanggar aturan lalu lintas akan dikenakan denda. Contoh yang kedua, orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Dan contoh yang ketiga, orang yang tidak mengkonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang kuat dan pikiran yang sehat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum bagi setiap warga negara, di mana kesadaran hukum setiap warga negara dapat diukur dari 4 indikator, yaitu yang pertama pengetahuan hukum, yang kedua pemahaman kaidah-kaidah hukum, yang ketiga sikap terhadap norma hukum, dan yang keempat perilaku hukum. Baik anak-anak, mari kita lihat dari indikator yang pertama, yaitu pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum merupakan hal penting bagi seseorang agar ia dapat membedakan mana perbuatan yang melarang hukum dan mana perbuatan yang diperbolehkan hukum. Contoh perbuatan yang dilarang hukum adalah pembunuhan, penganiayaan, penipuan, penggelapan, pencurian, korupsi, dan lain-lain. Sedangkan contoh perbuatan yang diperbolehkan hukum adalah jual beli, sewa menyewa, dan juga perjanjian. Anak-anak, berikutnya kita akan lihat indikator yang kedua, yaitu pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman kaidah-kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Selanjutnya, kita akan lihat indikator yang ketiga, yaitu sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan nilai tidak baik atau buruk terhadap aturan hukum. Misalnya, pencurian, perampokan, pemerasan, korupsi termasuk dalam perbuatan tidak baik atau tercela karena perbuatan-perbuatan ini dapat merugikan orang lain. Dan yang terakhir, kita akan melihat indikator yang keempat adalah perilaku hukum. Perilaku hukum ini merupakan indikator yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh setiap kita, di mana perilaku hukum ini dapat ditunjukkan dengan melakukan perbuatan yang menaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Di mana sebagai warga negara yang baik, kita wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa kecuali, termasuk pelajar atau peserta didik. Perilaku menaati peraturan
harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga dalam lingkungan atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku menaati peraturan yang wajib dilaksanakan oleh semua orang adalah yang pertama, memiliki akta kelahiran. Yang kedua, mematuhi aturan berlalu lintas. Yang ketiga, menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Dan yang keempat, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Nah, anak-anak, demikian penjelasan materi tentang menampilkan perilaku menaati peraturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.